Wahai saudaraku semua yang hadir di dalam bincang-bincang santai ini, mari kita kembali meluruskan diri tentang Al-Quran, tentang mencintai Nabi, tentang mencintai anak keturunan keluarga suci mulia ini. Apa hubungannya dengan tujuan kita hidup bahagia? Pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, cita-cita mulia sampai akhirat. Maka mari kita temukan hubungannya yang amat sangat hakiki yang tidak bisa terpisahkan. Bicara mengenai Quran, dia adalah kitab suci. Bicara mengenai Quran, dia wahyu ilahi. Bicara mengenai Quran, dia adalah kalam suci ilahi Rabbi untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan tentang kemahapastian adanya Allah Sang Maha Kuasa mencipta, mendidik, mengatur, dan menguasai. Dan kemudian kita pahami Allah kita dengan sifat 20, dengan Asma al-Husna, itu diwahyukan melalui wahyu suci agung mulia Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah tidak berteka-teki dengan kalam sucinya. Beliau jadikan Nabi SAW sebagai penerima dan sekaligus pelakunya. Maka Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam keberadaan Rasulullah, pribadinya, perilakunya, sifatnya, sikapnya, aktivitasnya, akhlaknya, dan seluruh keberadaan beliau adalah uswatun hasanah. Tentu saja itu hanya liman kana, bagi siapa orang, karena yang adalah orang itu yarjullah, yang selalu beribadah kepada Allah, yang di dalam setiap tarikan napasnya dia bertemu dengan Allah, dan ketika napasnya pun berhenti sebagai kebiasaan napas yang terbatas, umur yang terukur, maka dia selalu di dalam konteksnya dari dia kembali kepada dia, karena kita milik dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang yang diberikan kepahaman di dalam pengertian inilah yarjullah, mereka yakin pertemuan nanti secara hakikinya, tapi pun cara maknawinya selalu dia bertemu dengan Allah di dalam setiap tarikan napasnya. Bahkan di ketika napasnya pergi meninggalkan dia tidak pernah kemana-mana kecuali dari dia kembali kepada dia, dari Allah kembali kepada Allah. Maka dengan pemahaman, pengertian, dan keyakinan yang amat indah inilah seorang pribadi akan mengarungi kehidupannya sebagai ibadah yang penuh dengan bunga rampai, berbagai macam hal, termasuk dia akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, didikan, dan berbagai macam musibah yang di ketika itu mendera. Dia tidak hanya menyatakan idza asabatum musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya pada kosakata kalimat yang indah, mulia, dan suci saja, tetapi sikap jiwanya, sifat hidupnya, aktivitasnya, dan rasanya, semangatnya, ritualnya, intelektualnya,
materialnya, sosialnya, tidak ada lain, selalu ada di dalam dimensi dari Allah, dari Allah, kembali kepada Allah, sehingga dia akan mampu mengatasi berbagai macam cobaan dengan mengikuti contoh tauladan sempurna, mulia, indah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bersama-sama dengan anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin disucikan oleh Allah dengan suci-sucinya. Dan itu adalah wasiat Quran suci yang diingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Wahai Rasul kekasihku, sampaikan pada seluruh jagat raya, lebih khusus kepada manusia dan umatmu, bahwa aku tidak meminta kepada kalian gaji, bayaran, pensiunan, reward, ataupun apapun namanya, kecuali Allah merintahkan kepadaku supaya kalian semua mawaddatan fil qurba, atas segala didikan, tuntunan, perjuangan, suri tauladan dan jaminan dari Allah ini untuk kalian berbahagia selamat dunia akhirat, mencapai surga manawiyah dan surga hakikiyah. Maka tidak ada lain, kalian harus berbuat kasih sayang, mencintai, memuliakan anak keturunanku dan keluargaku. Itulah yang dimaksud oleh hadis tadi yang saya sitir. Adibu auladakum bil Quran wa bi hubbi nabiyyi wa ahli baiti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan ini menekankan kepada kita untuk lebih perhatian lagi, karena beliau bersabda, itrati alaikum bi itrati, anak keturunanku, kalian semua harus penuh kasih sayang, penghormatan, keakraban dengan anak cucu keturunan. Mengapa ya Rasul? Fa inna itrati anjumin ayyirat li ummati, karena anak-anak cucu keturunanku adalah bintang kemintang yang menerangi umatku. Idza baqa itrati baqa uddin wa baqa ummati wa baqa dunya wa fiha. Apabila anak keturunanku, anak cucuku masih lestari, dunia masih lestari, agama lestari, manusia lestari. Tetapi apabila idza halakat itrati, halakat di dunia mafiya, kiamat akan datang. Maka selama masih ada kesempatan, mari kita bangun kesadaran, kemudian melalui didikan Quran, mencintai Nabi, mencintai ahlul baitnya Nabi, kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, pribadi kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan negara kita, karena Nabi pun juga mendapatkan anugerah mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu bisa dihubungkan negara kita tercinta NKRI ini dengan sabda beliau dari riwayat Saiban, wa qala Saiban anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utitu min rabbi al-khanzain al-ahmar wal abyan, rawahul Muslim. Aku diberikan anugerah mulia, dua perbendaharaan agung, pusaka agung mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah merah putih. Rawahul Muslim. Semoga pusaka Nabi tentang negeri kita, tentang merah putih kita, tidak hanya sekedar simbol yang selama ini kita jadikan simbol, tetapi lebih dari itu. Itu adalah amanah agung untuk bagaimana kita di dalam naungan merah putih ini, di dalam pusaka agung Nabi ini, kita beraktivitas. Kita mencurahkan berbagai dan segala anugerah Allah yang dilimpahkan kepada kita, secara pribadi maupun bersama-sama. Untuk apa? Untuk kita cintai merah putih sebagai pusaka mulia dari Nabi kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang mulia pendahulu kita, ulama mulia yang membimbing kita, mempunyai jargon hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian penting dari iman. Maka fastabiqul khairat, mari kita berlomba untuk berbuat dengan cara, niat, dan tujuan yang baik, dan dengan
esensi dan sikap maupun sifat yang baik pula. Dan lebih mulia lagi kalau kita perhatikan perintah Nabi supaya kita tidak berpecah belah. Wa kunu ma'al jamaah, bersatu padulah kalian, bersinergilah kalian. Al jamaatu rahmah, sinergi, kesatuan, persatuan, ada rahmat agung dari Allah. La jamaah ila bimarah, tetapi pemimpin harus dipilih. Itu kelaziman, itu kepastian, dan itu tidak bisa dihindari karena tidak akan pernah terbentuk, terwujud jamaah, kesatuan, persatuan yang berkualitas, bermanfaat, yang berkah, kecuali ada pemimpin. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan anugerah mulianya, memberi kesempatan kepada kita. Hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Masih ada kesempatan bagi kita semua untuk fastabiqul khairat, berlomba, bermusabaqah, dan kemudian berkompetisi dengan niat cara yang baik dan benar, yang bagus. Di medan yang sekarang disebut demokrasi, jababiro, prestasi yang dikedepankan. Maka inilah tantangan bagi kita. Bangkitlah, wahai diriku, dengan ibadah. Bangkitlah, wahai saudaraku, dengan ibadah. Sadarlah, wahai bangsaku, dengan ibadah. Bangkitlah, wahai saudaraku muslim, dengan ibadah. Bangkitlah, wahai saudaraku seluruh manusia, untuk beribadah. Maka hanya dengan ibadah, dengan ibadah, dengan ibadah yang telah dituntun oleh para ulama, yang telah dicontohkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang suci, agung dan mulia. Dan itu pun sebagai bukti anugerah, kasih sayang, rahmat, derajat agung yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan itu kita bisa diingatkan dengan surat Bani Israil ayat yang ke-70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim li wa lakum bil Qur'anil karim. Yang arti secara mudahnya di dalam pemahaman kita. Walaqad karamna bani Adam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan memuliakan anak keturunan Adam. Kita manusia, turunan bapak mulia Adam Abul Basar, turunan ibu mulia tercinta Hawa alaihissalam. Wa hamalnahu bil barri, Allah telah berkenan memuat kita bil barri, di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah telah berkenan melimpahkan kepada kita rezeki-rezeki dari hal yang baik, bagus, halal dan bermanfaat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah telah berkenan melimpahkan kepada kita derajat yang luhur, derajat yang unggul, makhluk yang paling diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Lebih unggul, lebih mulia, lebih fadhil dibanding dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan, yang sedang diciptakan maupun yang akan diciptakan. Maka bagaimanakah kita akan menyia-nyiakan anugerah agung ini kalau kita tidak beribadah? Pastilah sia-sia.
Bagaimana pula kita kemudian menyempelekan anugerah yang mulia agung tiada bandingan ini? Maka marilah kita jawab itu dengan kesadaran beribadah. Dan Nabi menyatakan wala imarota ila bitoah. Tetapi bagaimana pemimpin yang kita pilih tanpa ketaatan? Tidak adanya loyalitas kepada pimpinan. Mari kita introspeksi. Kita taati pemimpin kita. Dan kalaulah kita menjadi pemimpin, hadis ini diakhiri dengan wala ta'ata ila bil adalah. Bagaimana pula jamaah bisa terwujud kecuali ada pimpinan? Bagaimana pimpinan bisa ada tanpa dipilih? Bagaimana telah terpilih tidak ditaati? Bagaimana pula dia kemudian ditaati ketika tidak dijalankan keadilan di dalam sikap, sifat, dan cara memimpinnya? Maka innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Semoga bincang-bincang santai ini ada nilai dan manfaatnya bagi saya, bagi kita, dan bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk mendapatkan nilai-nilai manfaat. Dan kemudian janganlah kita terlena, terobsesi dengan diri sendiri, kelompok, fanatisme bangsa, fanatisme kepahaman yang akan menjadikan kita kehilangan nilai luhur, anugerah agung yang pasti dari ibadah tadi. Maka marilah kita kembali mempelajari bagaimana ibadah yang benar, memahami ibadah dengan benar, mengikuti contoh ibadah yang benar, dan setelah itu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanyalah anugerah dari Rabbmu, maka engkau jangan ragu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa karrim wa abdin kama shalaita salamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga Allah selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita, kesempatan untuk kita memperbaiki kepahaman kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki esensi sifat kita, dan kemudian Allah berkenan menjadikan kita hamba yang selalu berusaha untuk menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik, menjadi benar, menjadi benar, menjadi benar. Walaupun kita sadar kita bukanlah yang terbaik, kita pula bukan yang terbenar, tetapi orang yang berusaha untuk baik dan benar dengan mengikuti protap dan penuntun maupun tuntunannya, insya Allah manjada wajah, manjada ba'inama yujahidu li nafsi. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan kesungguhannya, dan barang siapa hamba yang bersungguh-sungguh, sungguh kesungguhan akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, hidayah, anugerah, kasih sayangnya, dan masih menetapkan bagi kita bahwa kita adalah umat daripada Nabi kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diluhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak menjadi kecewakan Nabi kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, para pemimpin kita, dan tidak mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala di ketika kita kemudian menghadap kepadanya. Semoga Allah berkenan mengampunkan kekurangan kita, mengampunkan kesalahan dan keteledoran kita, memperbaiki keburukan kita, dan pada gilirannya kita lakukan itu dengan cara yang telah ditauladani oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita lakukan
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan qalidal qalbi lam qaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum bil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semoga kecintaan Nabi melalui kecintaan ulama, melalui kecintaan para pemimpin kita dan pelaksanaan dari saling mencintai, saling menyayangi, saling mengingatkan, saling membantu, akhirnya menjadi satu kesatuan persatuan yang dimaksud oleh Nabi sebagai jamaah, sehingga Hizbul Islam wal Muslimin NKRI Merah Putih Pusaka Nabi akan menjadi kenyataan, menjadi pemimpin di dunia ini untuk membawa seluruh bangsa-bangsa menuju kepada satu cita yang mulia, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi insyaallah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Selamat lahir batin, dunia akhirat, mencapai bahagia yang agung sa'adatul kubra. Didomani Nabi dengan jaminan Nabi, riayatin Nabi, sentuhan kasih sayang Nabi, syafaatin Nabi dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ma'auliyaillah wa atqiyaillah wa atqibaillah wassalikina min ibadillahil mukhlasina walanasina li abawaina ummahatina abina alina ahlina dzurriyyatina akribaina asyiratina wa ikhwanina fiddin min ahli qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa seluruh komponen dan seluruh saudara sebangsa setanah air di dalam naungan merah putih dan seluruh saudara sesama keturunan Adam dan Hawa alaihissalam yang bebas, lepas dari fanatisme etnis, kesukuan, kebangsaan. Kita fanatis hanya di dalam beribadah, berprestasi, di dalam prinsip inna akramakum indallahi atqakum, di dalam melaksanakan ibadah sampai kita dijemput oleh Zat yang memberikan anugerah kepada kita, yang memberikan limpahan ibadah untuk kita, dan ibadah kita diterima dengan senyum ridhonya dan dengan sambutan tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, Allahul ghafur, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai ketemu pada bincang santai selanjutnya. Ada kurang, kekeliruan, ketidakjelasan, itu adalah bukti keterbatasan saya dan kekurangan saya. Adapun nilai-nilai manfaat dan mungkin ada setitik kebenaran yang terdapat di dalamnya, maka kita syukuri. Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui didikan orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, para pemimpin kita, dan seluruh orang yang berjasa kepada kita semua. Semoga Allah membalaskan dengan balasan yang agung mulia kepada beliau semua, yang kita tidak akan mampu menyebutnya satu persatu. Dan pada akhirnya Ilalikok bilkorek ma'asalama usikum manaksiya bitaqwa wa faza mintakum. Jazakallah nasyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan ta'ala karimah kami adi bahwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salam satu jiwa, NKRI Merah Putih Pusaka Nabi, merdeka, jaya, Indonesia jaya, umat Rasul SAW jaya, para pemimpin kita, Allah bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi